Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dan yang dimulakan dari kasih sayangnya kita sengaja dia dari kita yang kita sampaikan untuk salah satu yang memberikan syarat bagi kita semuanya dari kita menjadi sahabat dan yang ketiga di ini dari kita yang kemudian dan perbedaan yang hadirkan juga keluarga kita, saudara-saudara kita, yang kita cintai, mudah-mudahan apabila dalam keadaan sakit penyakit didiamkan oleh Allah yang pada sedih, kalau berhenti sedih dari pekerjaan, rezekinya yang sedikit Allah rezeki, Allah berkata anak-anak tetap kita sampaikan yang benar-benar rahmatullah menjadi guru yang bertanggung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jika Allah mengatakan kita yang diharapkan kita ini juga tidak ada kita kalau itu sebuah Syekh Abu Bakar Al-Masyhur sebuah kita akan baca hadis dari kitab kalau itu sebuah yang dikatakan Ja'far bin Muhammad Al-Alihi dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad Al-Alihi Al-Jadidi Allah Bani Asyur saya telah dikabarkan oleh Sayyidina Ali Allah Ja'a Ali ila baitihi min dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kalian Sayyidina Ali berada di majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sahabat dulu itu salah satu yang membuat kebahagiaan di dalam dunia itu karena mereka berkumpulnya dengan Rasulullah, berkumpulnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kualitas seseorang keimanannya itu juga ditentukan dengan cara mereka berdua. Jadi hidupnya kita itu berkeinginan kepribadian kita. Dan siapa yang kita sering hidup sama dia, itu kita ada makanya. Makanya kalau kita sering hidup yang sama ini soleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang kalau hidupnya sama teman-teman yang suka main catur, kita bakal jago main catur. Hidupnya sama teman-teman yang suka main gitar, kita nggak iya. Tapi kalau dulu yang Masya Allah dengan orang-orang yang soleh kita akan buat kehidupan kita. Nah, saya hari ini akan terhalang alam ini pada Nabi kita Rasulullah SAW. Setelah beliau ini berada di dalam Rasulullah, dia pulang. Pulang ini dia akan dia serumahnya beliau, yaitu dengan ikuti beliau saya cerita Fatimah. Saya dari Fatimah. Saya dari Fatimah juga Rasulullah yaitu buktinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Fatimah. Kalau di hari depan ini jadi kalau tadi kan kita sholat rawatib yang paling afdal adalah qobliyah subuh. Dari qobliyah subuh yang paling afdal itu adalah qobliyah subuh yang hari Jumat. Ya, qobliyah subuh yang hari Jumat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang ke masjid ternyata orang berlari pada sholat subuh, nggak apa-apa kita masuk sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh kita baru lagi sholat qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu dalam ilmu fikih waktunya dari masuk waktu sholat sampai waktu sholat selesai. Artinya
Kalau ada pertanyaan, boleh nggak mengerjakan sholat qobliyah subuh di waktu setelah salat fardu? Jawabannya boleh, karena ada waktunya. Tadi bapak sekalian kerjain sholat subuh, sekarang belum sholat qobliyah subuh. Kata bapak udah rutin, udah biasa, pengen kerjain sekarang di sholat subuh itu boleh. Ya, jadi sampai nanti kita itu begini, sholat ambil sholat subuh sampai waktu syuruk dan ambil sholat asar sampai waktu maghrib itu punya haram. Karena kita juga begitu dari jalan itu misalnya yang haram itu adalah sholat yang sebabnya belakangan dan yang sebab dengan sholat yang sebab itu haram. Jadi kalau sholatnya diharapkan ambil sholat subuh sampai waktu syuruk dari sholat asar sampai waktu sholat jamaah sekalian yaitu maghrib, itu diharapkan sholat yang sebabnya belakangan seperti sholat hajat, sholat istiqomah, sholat istiqomah, sebabnya belakangan kita sholat karena pengen itu. Tapi kalau sholat yang sebabnya jamaah sekalian duluan, sebabnya berbahasan ketika ayat masjid seperti sholat sunnah wudhu, seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu mungkin boleh. Bapak sebelumnya di sholat asar balik jam 5 dengan sholat masuk ke masjid, setelah ada masjid boleh hukumnya. Dan itu sebabnya sebab dalam kita pikir maksudnya. Nah, jadi yang sekalian, kalau kita mengerjakan sholat qobliyah setelah sholat fardu itu boleh. Karena saya apalagi sholatnya qobliyahnya subuh yang dibilang jangan sekalian rokaat tadi qobla maghrib yaitu dengan dunia 2 kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan isinya apalagi kalau 2 rakaatnya qobliyah subuhnya di hari itu 4, jadi lebih afdal daripada ibadahnya umat yang lebih besar 70 tahun lamanya. Jadi itu ada seorang yang soleh melihat ada satu lembahnya itu terdiri dari kaumnya umat yang lebih besar. Itu ibadahnya lama 70 tahun lamanya. Akhirnya dibilang sesungguhnya ibadahnya umatnya lebih besar 70 tahun itu lebih afdal sholat 2 rakaat daripada sholat sunnah di hari Jumat dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hari Jumat itu ada satu amalan yang disebut dengan waktu sangat. Waktunya Sayyidah Fatimah melakukan ibadah beda dengan waktu yang lain. Ya, apa waktunya? Waktunya adalah setelah sholat asar di hari Jumat. Ya, setelah sholat asar di hari Jumat. Apalagi kita lagi bulan suci Ramadan, Masya Allah ya. Waktunya kita pada sholat tahajud ada doa yang disediakan. Makanya ada sholawat namanya sholawat putih yang kita baca dianjurkan disunahkan setiap malam Jumat pada sholat asar dibacanya 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu kalau kita baca 80 kali jamaah sekalian di hari Jumat setelah sholat asar, Allah akan mengampuni dosa kita 80 dan namanya Ibu memegang dengan kalian. Salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itulah sholawat Fatimiyah yang dikerjakannya di waktu Salatul Fatimiyah, yaitu setelah sholat asar di hari Jumat. Nah, saya sudah Fatimah Al-Ahan Qamilatan Wasalman Al-Farisi Berdayaihan. Saya kan langsung dari Nabi Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Di rumahnya itu beliau ada pesakit saya tinggal Fatimah dan Jaya.
Sayyidina Salman lagi beres-beresin dulu doa yang Sayyidina Salman. Karena memang Nabi bilang Sayyidina Salman Al-Farisi, Salman ini ada bin Salman. Jadi kalau kita ditanya siapa sih keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi ada dua. Ada keluarganya Rasulullah bin Bani Hashim, keluarganya Muttalib. Ini mereka yang tak boleh menerima zakat. Yang kedua, keluarganya Nabi kumpul muslimun awal musliman. Kita semua ini keluarganya Rasulullah. Makanya kalau ada orang baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, itu disebut wa ala alihi, kita termasuk dapat jamaah sekalian, dapat pahalanya. Makanya tidak boleh kalau ada orang yang baca salawat kita hadapan sama mereka. Kenapa? Dengan sebab dia baca salawat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misalnya di Imam Muhammad Sayyidina Hasan Al-Basri, ada seorang azab dikubur 500 orang yang berkumpul. Itu ada anak muda mereka kumpul mereka sambil baca salawat kepada Nabi. Satu orang itu semua 500 orang yang membaca satu salawat kumpulnya menjadi teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya wa ala ini ya ini keluarganya Nabi. Kita tahu keluarganya Nabi. Mungkin kalau bapak udah ada yang pernah begitu, kalau itu kisahnya kalau di Ramadan Syarifah itu ada tulisan yang pasti Rasulullah itu di Ramadan pasti ada tulisannya itu hadis Rasulullah syafa'ati di akhir kabair umat. Ada kayak gitu. Mudah-mudahan yang belum pergi kita pergi ya. Allah yang masih ada dan yang hadir semua yang belum pergi bisa pergi, yang sudah pergi biar pada balik lagi. Karena yang sudah pada pergi pada balik lagi kan. Salah satu bumi yang kita rindukan adalah bumi yang di dalamnya ada jasanya Nabi Muhammad SAW. Makanya dibilang kenikmatan setelah nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat ziarah Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, tapi satu lagi nikmat yang dikasih oleh Allah yang begitu nikmat, kita bisa ziarah Nabi Muhammad SAW. Ada tulisan di Ramadan Syarifah dan di Basar Sambil dia syafaati di akhir kabar yang ditemani, yang artinya syafaat aku nanti aku akan berikan kepada umatku yang melakukan dosa-dosa besar yang masih dosa-dosa besar. Masya Allah ya, orang yang punya dosa besar di dunia ini yang mereka umatnya Rasulullah dan yang mereka akan berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih syafaat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sekali. Nah kemudian Sayyidina Salman itu nanti saya bilang begini, Sayyidina Salman dari saya dari Sayyidina Salman. Memang kenapa? Sayyidina Salman itu bukan Juliannya Rasulullah, bukan darahnya Nabi, tapi Sayyidina Salman dibilang pulang dari Nabi. Kenapa? Akan Habib Umar bilang begini, siapa orang yang berkhidmat untuk umat Rasulullah, DKI masjid, pembina-pembina majelis taklim, atau bapak masuk ke dalam pengurusan majelis taklim yang dimana bergerak untuk menyediakan Rasulullah, itu bapak dikatakan adalah sebagai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Habib Umar yang bilang sendiri sama kita waktu kita kalau kalian membantu perjuangan Rasulullah, kalian menggembirakan Rasulullah, kalian adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Itu ada waktu kami dari namanya kota Syibah. Kota Syibah itu luar biasa. Dia punya peraturan. Nah, kalau kita ini misal kayak Aceh atau Islam kayak di Jakarta, ada peraturan. Provinsi itu ada peraturannya. Peraturannya kalau ada yang mendagang harus hantam dulu kita tentang baru duit perdagangan. Kalau dia belum hantam, tak boleh berdagang. Ya, ada regulasinya ada. Kalau mendagang harus ada di sini. Hari kata Syibah itu ada seorang wali Allah lagi tidur. Dalam tidurnya mimpi. Dan mimpinya dia mendapat amanat dari Rasulullah untuk menyampaikan salam lindungnya Rasulullah kepada umatnya. Yang datang dari dicirikan ke rumahnya ingin datang. Pas datang ternyata yang dia datang itu bukan orang-orang ulama besar, tapi guru ngaji di kampung yang sekali. Guru ngaji di kampung dia ngajari
anak-anak kecil pada bisa alihkan sana. Akhirnya dia masuk di wali tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak pada pulang. Dan saat itu ketika dia disambut oleh Tuhan, ada orang yang saleh. Rakyat Rasulullah al-Baninas. Malam ini kita ketemu Nabi. Jadi disalami oleh Rasulullah. Langsung dia sekalian. Dan karena hatinya dia berkata, orang seperti saya mendapat salam dari Rasulullah, apa yang istimewa dari saya orang yang saleh? Apa kata Nabi dalam doa tersebut? Nabi sangat rindu, Nabi sangat senang kepada umatnya yang peduli kepada urusan agama untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sangat senang kepada umatnya yang peduli dalam urusan agama. Anak-anak belajar ini kalau saya bisa jadi Masya Allah mengurus masjid peduli dengan sambutnya Allah. Tadi saya pakai motor, masuk saya ke atas jadi salah satu dari hikmah yang masyarakat itu kalau suruh untuk Rasulullah sampai Al-Quran itu orang-orang tersebut kan yang dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak pengen jadi warga Rasulullah biar open sama urusan agama, biar open sama urusan yang sifatnya syiar dari syiarnya Nabi Muhammad SAW. Karena dia jangan sekalian dengan masyarakat lagi kata Sayyidina Ali begini, dia dari kata bisa, hei wanita yang mulia. Ini bapak-bapak saya tanya, kalau pakai TV-nya gimana? Maklum? Salah satu tanda suami yang baik adalah memanggil pasangan kekasihnya istrinya dengan panggilan yang baik. Kita yang baik, diarani sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kata Rasulullah adalah yang baik bagi istri dan anak kalian. Ini jangan mengaku yang baik kalau manggil istri aja padahal tidak baik. Ya, apa-apanya istri berdua itu istri. Ada yang gitu kan? Ada pengakuan yang misalnya ada tanda itu dipanggil tandanya. Jangan panggil yang bagus. Dari tadi pilih apa? Jangan tadi makan bisa. Wahai wanita yang mulia. Maka dia dipanggil kayak gitu. Atau dipanggil orang Ari. Wahai jadi orang itu yang tidak pernah panggil. Jadi kalau panggil di luar, sendiri 6 orang. Panggil yang bagus Lagi udah nggak pakai nanya, mana sih dia panggil begitu. Orang-orang di sini yang lebih dalam kita dulu dia bilang begini, kalau yang itu bisa sebaik-baiknya wanita adalah aswatul yang dan banyak. Di bawah orang yang tahu wanita yang baik, wanita yang jadinya banyak. Jadi kalau yang jadinya banyak yang bagaimana? Bro, Jangan tempat atau jangan sebaik-baiknya wanita yang aswatul yang tapi bukan berarti yang kurusnya baik ya. Ini standar aja. Tapi dikatakan juga pada Indonesia sebaiknya laki-laki adalah tidur malam yang romantis yang sendiri. Jadi laki jangan standar tidur. Ya dia romantis. Dia bukan masalah istrinya Masya Allah. Dia ada yang dia juga ada yang begini berpuasa dia dan dia tidak apa sih? Mana sih mau kata nandain ini saya kira tidak boleh ya kalimat bisa wahai wanita yang mulia itu tidak sekali apakah ada masalah tidak ada makanan di sekitar ini. Lalu karena sedang iman ini barusan terjadi datang sendiri. Kami juga buat makanan yang saya rasa baru seksual. Kata saya nanti, ya udah, sini saya beliin makanannya. Dia nggak makan. Dia bilang cuma ada buat makanan-makanannya doang. Ya ketika itu beliau jalan sekalian. Baru di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang
Orangnya itu bilang begini, siapa di antara kalian yang lewat ini sama saya bantulah saya. Nah saya bilang karena memang didikannya Rasulullah itu melihat orang yang membutuhkan, kalau misalnya punya uang lebih hak untuk itu dia itu nggak pakai rangkum, nggak pakai rangkum, masuk dikasih dia masuk dikasih. Ada model bapak punya efek 30.000 seluruh lingkungan selain itu uang misalnya. Terus tiba-tiba teman terdekat yang kita lihat misalnya, kira-kira bapak kasih enggak? Dia amat dia. Sudah cerita pas itu apa beli gas? Iya. Kalau kita dibandingkan kualitas diri kita dengan kualitas para sahabat dan orang-orang yang setidaknya kita pengen menjadi bagian daripada orang-orang yang tapi mungkin beberapa orang dalam kita ini kita maunya orang kalau pengen bersedekah itu tidak mungkin akan 70 syaitan. Orang kalau bersedekah tidak mungkin akan 70 syaitan. Makanya kalau ada orang yang bersedekah berarti dia telah 70 syaitan. Dimana oleh kompol misalnya sedekah itu mau berapa pun berarti apa lagi syaitan 70 kali yang sedang kalau bersedekah itu sedang tidak akan sama bapak dan ibu semuanya. Ada lagi nanti tentang di samping nanti saya pengen 70 syaitan ya udah ambil dari rumah tidak bersedekah katanya juga kita sebenarnya saya pengen jadi dalam halinya dia ambil dengan 100.000 kita lihat di sini oleh kita mau kemana ini mau 70 syaitan ternyata juga tidak doang dalam 300 rumah kalau mau belas bagaimana bang kemarin keluar juga keluar yang keluar saya aku mau kosong makan apa jadi kalau keluar juga jangan tidur kalau sama saya saya kemarin dari sama saya ada dimasukin lagi dan kemarin itu saya berpikir kenapa itu datang dari sedikit kita setan kata dia saya pengen 70 setan ini dan 200 setan nah ini akan dia 170 istrinya 70 orang tuanya 70 setelahnya berapa? Kalau anak tinggal ini sama lagi 70 ini ada masalah itu beratnya kayak gitu. Nah kemudian udah takdirnya Rasulullah dikasih langsung di atas sana ketika dikasih pada saat itu udah beliau pulang pas pulang saya dari Fatimah melihat nangis nangis karena sedang nangis kok nggak bawa makanan. Nanti ada orang baru, biar saya kasih aja apa kata saya Fatimah dengan kelembutannya apa yang perempuan benar-benar dengan suami istrinya juga istri yang soleh kalau boleh kita gimana Bapak? Nanti kalau begitu itu udah kurang udah belajar lagi baik setelah itu kata saya kenalin ya udah saya pengen memperoleh para sahabat kegundahannya, kesusahannya kalau udah kumpul dengan Rasulullah itu semua hilang di rasanya. Makanya sering-sering kan duduk dengan orang-orang yang soalnya pas beliau pengen kembali lagi tiba-tiba ada orang Arab Badui, orang Arab pedesaan sambil bawa ontak dan ini dia saya hari ini ontak saya bayarin 10 juta sapi gede sebenarnya 10 juta zaman kali kira-kira sapi gede artinya berapa 20 juta ya belum bayarin 10 juta dan nanti bilang begini ya jangan dia tadi udah dikasih sama orang pas dibuka ada orang lagi Assalamualaikum senang itu kontak dibawa kemana mau cuma dijual enggak mereka mau bayarin berapa 30 juta itu lah sampai kontak jadi dari kontak 30 juta dan kalian pulang dari nanti bagian bilang lima banget apa dia nanya memang hilang banget jadi tadi kalau suami pulang berduit tidak ada wajahnya kita makanya kalau suami pulang ada kira lagi ada wajahnya sudah kan pulang senyum dan suami bola lebih senang berarti makanya kalau kamu ada pada senang berarti pada menjadi semuanya sedih banget ceritain Pak
Alhamdulillah dari budaya yang ada yang beda 30 juta dan untuknya berapa? 20 juta yang masalahnya. Akhirnya saya Ali bilang begini, ya udah ini duit beda. Saya pengen nemuin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi dulu, saya Ali di depan. Kata Nabi begini, setelah saya Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam. Kata saya Ali, pas bilang Assalamualaikum, Nabi bilang begini, ya Sayyidina Ali, saya yang kasih kabar, apa ente yang kasih kabar kepada saya? Apa yang kata Nabi? Saya yang kasih kabar, apa ente yang kasih kabar? Sayyidina Ali kaget. Ini Nabi mau ngabarin apa? Karena adatnya beliau bilang begini, kalau duluan ya Rasulullah, saya nanti belakang. Kata Nabi, ya Sayyidina Ali, saya mau tanya, ente tahu nggak tadi ketika mau jalan kemari ada orang yang jual otak sama dia otak itu siapa? Karena hari kata belum pernah cerita apa siapa pun, tapi Rasulullah tahu jawaban saya di situ. Karena kata saya nanti Allah Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang beritahu wahai Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, ketahuilah ya Sayyidina Ali, sebelum kau datang kemari, kau ingin membelikan makanan buat ibu Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya di tengah jalan ada orang yang dimana kita bantuan kepada dia membutuhkan obat dengan dirham. Dan ketika kau yang berangkat kemari dengan kesedihan dan kesedihan itu, tiba-tiba pada satu hari ada orang yang menjual otak dengan harga 10 juta dan yang membeli 30 juta, dan ambil Sayyidina Ali yang jual otak dengan harga 10 juta itu adalah malaikat Jibril dan yang membeli otak adalah malaikat Mikail. Jadi dirham dibayar dengan setiap dirhamnya 50 dirham, 6 dikali jauhkan 50 menjadi 300 dirham. Artinya jadinya 34 jawabnya. Masya Allah. Saya sekali tersenyum. Bagaimana jangan saya lebih baik terakhir yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang dekat, bulan-bulan dekat. Masalah ekonomi yang boleh masalah cuma oleh kopi juga boleh, maksudnya apa bisa mulai juga boleh. Tapi tidak selalu dia hanya uang dari dia. Mudah-mudahan dengan diri semua diberikan keberkahan mengajarkan kita sampai mengajarkan ini dengan kemudian kemudian kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita sampai hadir saat ini anak-anak keturunan kita kalau dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan dari hari Jumat hari di mana kita diajarkan untuk menyampaikan selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah kita satu-satu bisa mendengar hidayahnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yang hadir semua yang kita hadirkan yang mengizinkan kami sebagaimana mewajibkan kami untuk sholat di masjid ini, untuk menjadi di masjid ini, izinkan satu saat ya Allah kami biar bisa sholat di depan Ka'bah Allah, kita bisa sholat di Raudhatul Syarifah, dan kita bisa jalan ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah izinkan kami ya Allah untuk berada sama dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu menuju ke akhir